والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء والكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit tanpa bertiap dan bintang-bintang tiada bertali, yang telah memberikan kita semua berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di daerah Raudhatul Mubarakah Asy-Syarifah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan ke pangkuan panglima dan pejuang revolusi alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al-sahabat beliau yang telah membantu beliau dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas kepada orang itu 10 kali. Yang bermakna Allah akan mencurahkan kepada orang itu 10 rahmat dan nikmat-Nya. Maka berbanyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat apakah yang boleh kita baca? Ada berbagai macam salawat-salawat yang boleh kita baca. Ada salawat Jibril, salawat An-Nur, salawat Nahriyah, dan masih banyak salawat-salawat yang lain yang boleh kita baca. Dan salawat yang paling ringkas yang boleh kita baca yaitu salawat Jibril. Mengapa dinamakan salawat Jibril? Karena malaikat Jibril bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz seperti itu. Dan bagaimanakah lafaz salawatnya? Maka ada seorang ulama yang bernama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitabnya yang bernama Dhiyaul Lamik. Di situ tertulis berbagai macam lafaz salawat, dan salah satunya yaitu lafaz salawat Jibril. Dan bagaimanakah lafaz salawatnya? Yaitu Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo semua, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Marilah kita bersalawat bersama-sama sekali. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahullu fi hisnikal mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi rida anna ridakal arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taksiman kepada pimpinan daerah Raudhatul Mubarakah Agon beserta keluarga, Abi beserta keluarga, dan juga kepada guru-guru sekalian. Maka tanpa seorang guru, hidup kita ini tidak akan bermakna. Maka tidak akan bermakna hidup seseorang apabila tiada seorang guru yang mengajarinya. Maka terimalah syair ini wahai guru dari kami semua. Man ana, man ana, man ana.
kaifama ahwakum. Semoga para guru kita sekalian dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Ain. Amin amin ya rabbal alamin. Takziman wa ikraman pula kepada takziman yang teristimewa kepada santriwan dan santriwati seperjuangan. Insyaallah asal surga memandu. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam ini yaitu mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menulis nikmat-nikmatku, sungguh kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Dan jika kita mengumpulkan ranting-ranting pohon, kita jadikan sebagai pena, kita kumpulkan air-air yang ada di atas permukaan bumi ini, kita jadikan sebagai tinta. Sungguh habislah ranting-ranting pohon, habislah air-air yang ada di atas permukaan bumi ini, yang namun nikmat Allah belum habis kita tulis. Di antara nikmat-nikmat Allah ada satu nikmat yang bernama nikmat sehat. Maka betapa besarkah nikmat sehat itu? Maka sekali-sekali bolehlah kita berjalan-jalan ke rumah sakit. Banyak orang yang sedang menunggu keluarganya sedang dioperasi. Ada yang pecah kepala, patah kaki, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Maka saat kita duduk-duduk seperti ini, saat saya berdiri seperti ini, ada satu organ yang Allah letakkan kepada kita. Organ itu diberi nama jantung. Apakah fungsi jantung? Yaitu untuk mendorong darah, untuk memompa darah. Maka 1 menit jantung bisa memompa 60 sampai 80 kali. Maka sekali jantung tidak berdetak, maka kita akan mendengar pengumuman di masa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jantung yang masih sehat. Maka ada satu organ lagi yang Allah juga letakkan kepada kita. Organ itu diberi nama paru-paru. Apakah fungsi paru-paru? Yaitu untuk bernafas. Maka bagaimanakah cara mensyukuri akan nikmat paru-paru? Yaitu dengan memasukkan udara-udara yang bersih, tiada kotoran. Dan contoh-contoh orang yang tidak bersyukur akan nikmat paru-paru yaitu dengan memasukkan udara-udara yang tidak bersih ke dalam paru-parunya. Dan apakah contohnya? Yaitu rokok. Rokok pertama dibakar lalu dihisap asapnya, masuklah ke dalam paru-paru asapnya. Maka itu hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, maka paru-paru kita akan rusak dengan sendirinya. Maka hentikanlah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mulailah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu belum lagi nikmat mata, nikmat telinga, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Tetapi ada satu nikmat yang sangat-sangat besar, melebihi nikmat jantung, melebihi nikmat paru-paru, melebihi segala nikmat apapun. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Mengapa dikatakan nikmat iman dan nikmat Islam menjadi nikmat yang paling besar? Hanya dengan nikmat iman dan Islamlah kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain, wahai rekan-rekan, cara kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala selain dengan iman dan Islam. Maka alhamdulillah kita dilahirkan dalam iman dan Islam. Maka tugas kita itu mempertahankannya sampai kita berpulang ke rahmatullah. Dan bagaimanakah cara mempertahankannya? Yaitu dengan menuntut ilmu, bil ilmi wal amal.
dengan ilmu dan amal. Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu apakah yang harus kita tuntut? Yaitu ada 3 macam ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dengan ketiga ilmu inilah kita dapat mempertahankan iman dan Islam dalam diri kita. Amin. Maka sempatkanlah diri kita untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh para alim ulama, para tungku-tungku, agar kita dapat mempertahankan iman dan Islam dalam diri kita. Yang kedua, wal amal, dengan amal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, itu tidak akan sah. Kalau ilmu tidak amal, maka ilmu itu akan rugi saja. Maka kedua inilah harus ada di dalam diri kita untuk mempertahankan iman dan Islam. Maka hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.